Pertanyaan yang kini muncul di benak semua pihak. Saya juga masih bersama dengan Kapten Aziz Hamid, pilot senior. Pertanyaan yang kini muncul di semua pihak adalah, jika benar pesawat MH370 berakhir di Samudra Hindia bagian selatan barat daya Perth, pertanyaan yang muncul adalah, kenapa bisa sampai sana? Apa yang terjadi? Saya akan membahasnya bersama dengan Pak Aziz, Kapten Aziz. Cap, rute dari MH370 adalah Kuala Lumpur ke Beijing, menuju Beijing. Yap. Apa yang terjadi? Ini mungkin Cap pernah punya jam terbang ke arah sana mungkin? Oh ya, saya pernah terbang ke ke Hanoi di sini di Vietnam. Oke. Dulu kan Vietnam Utara, sekarang karena udah jadi satu Vietnam, di Hanoi di sini. Jadi di atas ini Pulau Hainan, atasnya lagi nih sudah masuk daerah subtropis. Nah ini rute dari Kuala Lumpur ke Beijing. Dia kan follow the airways, ya, ada jalur udara. Istilahnya dia harus ikutin berdasarkan navigasi. Nah, begitu masuk ke FIR Vietnam, kira-kira di sini, dia last contact dengan lumpur control, kemudian nggak sempat kontak lumpur control, transpondernya mati, dinyatakan dia balik lagi ke Kuala Lumpur, setelah itu lost contact. Berdasarkan pengalaman Kapten? Yap. Sistem komunikasi di sini lancar apa terganggu? Bagus sekali, bagus. Di Kuala Lumpur komunikasi bagus, lumpur kontrol ya, kontrol kita bagus, radar controller. Jadi dia tahu posisi kita karena ada transponder kan. Nah kemudian dia naik ke atas itu, nah dia kan balik lagi pasti dia akan lewat negara Malaysia, semenanjung Malaysia ini. Baik. Nah seandainya dia ke atas, ya, ke Selat Malaka sampai ke arah Andaman situ, kemudian baru muterin Pulau Sumatera, baru ke sini lagi. Ini berapa jam gitu loh, kalau menurut perhitungan kami sebagai pilot kayaknya nggak masuk di akal. Tapi ya wallahu a'lam ya, siapa tahu jatuh di sini, kena arus atau gelombang, ke bawah sampai ke sini ya wallahu a'lam. Untuk jalur Samudra Hindia bagian sini, Cap, apakah ini memang merupakan rute jalur penerbangan komersil begitu? Tidak. Ini istilahnya blank area lah, jarang kita nggak ada airways lewat sini. Australia juga kalau lewat, dia akan lewatin Indonesia. Lewatin Malaysia, baru naik ke atas. Ini lewat sini jarang sekali, karena di sini juga mana ya, di bawah sini ada Diego Garcia, pangkalan Angkatan Udara Amerika dan Inggris. Dan itu juga terlarang untuk militer aja, setahu kami gitu ya. Kalau memang dugaannya melalui jalur sini kan, apakah ini termasuk dalam radius radar Indonesia begitu? Kalau melihat katanya tidak terlacak. Ini pertama adalah radar Malaysia sendiri. Harusnya radar Malaysia sendiri yang pertama kali mendetek ya? Malaysia sendiri, kemudian baru Indonesia. Nah kalau dia masuk ke Selat Malaka, masih wilayah dia juga. Jadi kita juga bisa monitor. Tapi kalau dia terbang rendah, transponder dimatikan, itu juga kita nggak tahu, Mas. Cuma yang dalam benak kami sebagai seorang pilot dan rekan-rekan juga, kayaknya kejauhan gitu loh. Kalau sampai ke barat daya Perth, apalagi sampai 2.500 km. Barat daya Perth. Baik, kita akan tunggu bagaimana hasil pencarian. Nah, kita tinggal tunggu pencarian dengan ada bukti-bukti, kemudian akan ada black box. Nah, kalau sudah seperti itu, baru kita tahu apa yang sebenarnya terjadi pada pesawat 9M MRO ini, Boeing 777-200ER Malaysian Airlines. Baik, tentunya kita berharap yang sama. Amin. Harapan itu kita bisa melihat sejelas-jelasnya seperti apa sebenarnya penyebab dari melencengnya jalur rute penerbangan dari MH370. Jauh sekali. Terima kasih sudah bersama kami di Breaking News, Pak Aziz Hamid. Terima kasih.